Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita nonton video barusan ya terkait dengan petani, anak muda, dan pemuda Pancasila ini, kira-kira film itu menceritakan tentang apa nih? Kira-kira Bang Ijaz mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mas April. Jadi film tersebut termasuk film yang sangat menginspirasi untuk kita semua ya, dimana menceritakan terkait video dokumenter kehidupan seorang petani. Dari video tersebut banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari seorang Bapak Nganteni. Beliau memiliki alasan yang sangat kuat untuk memilih bekerja menjadi seorang petani. Beliau berkata menjadi seorang petani itu tidaklah sulit, tidak harus memikirkan apa-apa. Hanya perlu disediakan lahan kosong yang baik untuk ditanami sebuah tanaman, dan beliau menanam tanaman padi. Kata beliau, banyak hal yang membuat beliau itu menjadi seseorang yang sangat senang dan bahagia. Cukup ketika melihat tanaman padinya tumbuh hijau, itu sudah membuatnya senang. Ditambah ketika musim panen, itu luar biasa menurut beliau, sangat membuat perasaan bahagia dan kehidupannya pun menjadi lebih bermakna. Dari sini kita tahu, menjadi seorang petani menurut Bapak Nganteni adalah seperti menjadi seorang raja. Kenapa? Karena jika tidak ada seorang petani, maka banyak masyarakat Indonesia khususnya yang bingung. Kenapa bingung? Karena tidak ada bahan pokok yang tersedia nantinya. Menurut Bapak Nganteni juga, menjadi seorang petani itu adalah hal yang sangat-sangat menyenangkan ya, karena kita tidak perlu mempunyai modal yang sangat besar tentunya. Dari hasil panen itu beliau sudah mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, beliau sudah mendapatkan modal kembali untuk menanam padinya. Yang kedua, beliau sudah bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Dari beliau juga kita belajar bahwa apabila di suatu masa nanti ketika kita menjadi seorang petani mengalami masa gagal panen, kita harus tetap sabar. Kenapa? Karena itu semua jalannya yang diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dan tetap yakin, terus berusaha bahwa di masa yang mendatang panen kita akan lebih baik. Itu saja Mas April, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ijaz ya. Jadi dari film dokumenter tadi yang kita lihat dan kita apa yang dijelaskan sama Mas Ijaz, kita tahu bahwa menjadi petani itu menyenangkan. Namun di sini ada nilai-nilai Pancasila yang perlu kita petik ya teman-teman. Kira-kira di sini Mas Adlan bisa menjelaskan kira-kira apa nih nilai-nilai Pancasila yang bisa kita petik dari film tersebut? Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan film tersebut terhadap nilai-nilai Pancasila yang ada. Oke, baik. Pancasila sendiri memiliki 5 sila ya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam dokumen tersebut, nilai Pancasila pada sila pertama ini yaitu di mana beliau Pak Petani ini sangat sabar ya dalam melakukan kegiatannya karena beliau sangat senang melakukannya. Ditambah dalam video tersebut beliau mengatakan ketika saat panen itu terjadi kegagalan atau gagal panen, beliau sangat sabar dan bertawakal bersandar diri kepada Allah. Nah, di sini ada poin yang sangat penting, yaitu dia bertawakal kepada Allah, di mana sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di mana beliau sangat yakin atas kekuasaan Allah terhadap apa yang menimpa pada beliau tentang gagalnya panen. Nah, di sini di dalam video tersebut juga beliau yakin bahwasannya di masa depan atau di masa di musim akan datang pasti musimnya akan bagus lagi. Nah, di sini membuktikan bahwa dia benar-benar sangat percaya dan yakin atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada beliau yang telah mengatur segala kejadian yang ada. Seperti itulah yang telah saya sampaikan terkait nilai Pancasila yang tergabung dalam video tersebut. Silakan Mas April, saya kembalikan. Terima kasih Mas Adlan ya mengenai nilai Pancasila yang terkait dengan film dokumenter tersebut. Nah, tapi selain dari nilai Pancasila, teman-teman juga kita perlu tahu bagaimana analisa kelompok kita nih mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Bisa dilihat sama Mas Nofrijal nih. Gimana nih Mas Nofrijal nih kira-kira pendapatnya? Ya, baik Mas April, terima kasih atas waktunya. Baik, selanjutnya bagaimana mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Jadi pada tahun 2017, Center for Indonesia Policy Studies atau CIPS pernah merilis sebuah makalah kebijakan publik yang memberikan rekomendasi tentang perlindungan untuk petani di Indonesia agar tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Data survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik per 2018 adalah lebih dari 33 juta orang
di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Di antaranya sekitar 8 juta petani perempuan dan sekitar 25,5 juta petani laki-laki. Sayangnya sebagian besar dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan yang membuat hidup mereka tertekan. Para petani kecil berpenghasilan kurang dari 600.000 per bulan dari hasil tani, sedangkan para buruh tani yang tidak memiliki lahan hanya berpenghasilan 300.000 per bulan. Bila tidak ada padi, kemudian tidak ada hasil tani, apa yang bisa dimakan? Bung Karno pernah berkata, soal pangan bagi kita adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa. Sektor pertanian adalah salah satu hal yang paling utama untuk mengusahakan ketahanan pangan di negara kita. Makanya kita harus memberikan perhatian kepada petani kita. Sektor petani itu harus berinovasi dan memiliki perencanaan yang strategis. Pemerintah juga memiliki kebijakan untuk memberikan subsidi bagi petani, seperti subsidi pupuk dan benih. Mungkin itu aja mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ya Mas Nofijal nih. Jadi seperti itu ya mengenai analisa dari kelompok kita. Oke, terima kasih Mas Nofijal ya terkait analisa dari kebijakan pemerintah terhadap pertanian di Indonesia. Selanjutnya kita perlu juga tahu nih analisa ke depannya, kira-kira pertanian di Indonesia ini dimaksudkan tuh akan seperti apa. Kira-kira Mas Apip bisa memberikan pendapatnya nih bagaimana nih masa depan pertanian Indonesia ini? Ya, baik, untuk analisa saya ya mengenai jadi penyebab-penyebabnya sendiri dan dalam pertanian untuk masa depan ini banyak faktornya ya. Jadi menurut saya ini pertama tuh penyebab untuk secara umum ini kenapa lahan pertanian ini semakin menipis. Nah, itu salah satunya akibat mulai beralihnya lahan pertanian ini menjadi kawasan perkebunan, industri, dan rumahan. Kemudian banyak generasi muda yang kurang berminat itu karena di dunia pertanian, karena itu kan ide generasi baru ini dunianya kotor, umum, mungkin kayak miskin dan komunikasi yang terpinggirkan, atau istilahnya ya untuk generasi sekarang tuh banyak kan ya gengsi lah. Oke, terima kasih Mas Apip nih terkait analisanya terkait masa depan pertanian di Indonesia. Tapi dari saya ada soal khusus ini terkait pertanian di masa depan ya, khususnya ada di Indonesia harus mendukung pertanian yang ada di Indonesia, baik itu dari segi lahan ataupun pupuk, termasuk juga impor dan ekspornya bahan pangan. Karena mungkin milenial sekarang itu gengsinya itu dengan pertanian seperti itu ya, terkait dengan kotor ataupun dipandang rendah karena tidak ada unsur teknologinya atau hanya menggunakan alat konvensional. Nah, dengan adanya peran teknologi ini membuat pertanian itu lebih terpandang sebenarnya. Atau smart in teknologi dalam industri pertanian ini akan membuat daya tarik sendiri untuk milenial. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir saat ini ya. Terima kasih juga Mas Apip, terima kasih Mas Adlan, terima kasih Mas Ijas dan juga Mas Ical ya. Oke, mungkin kita bisa bertemu di lain sesi. Oke, saya tutup untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.